Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam tutorial mengatur atau setting penugasan di Google Classroom. Baik, sebelum kita lanjutkan, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, kemudian like, comment, dan share demi kemajuan channel saya ini. Rekan-rekan tolong untuk melakukan ini untuk kemajuan saya. Baik, adapun langkahnya sebagai berikut untuk menugaskan di Google Form, yaitu buka Google Classroom. Misalnya yang akan kita tugaskan ini, kemudian kita klik di sini, maka akan terbuka klik kelas ini yang akan diedit. Kemudian ini kelas yang kita coba, ada uji coba ujian Ankabin untuk Poltek Pangkep. Kemudian setelah ini kita klik tugas kelas. Klik tugas kelas. Jadi setelah terbuka ini kita klik tugas kelas. Maka muncul halaman seperti ini yang fungsi A bagian 1 masih draft. Ini yang akan kita tugaskan. Kemudian klik di titik 3 ini, yang sini. Kita klik yang di titik 3 sini. Kemudian akan halaman muncul seperti ini. Ada edit, hapus, naikkan, turunkan. Kalau naikkan artinya kalau sini ada soal, beberapa soal, naik turun. Kemudian edit berarti yang akan kita lakukan. Kemudian hapus, kalau kita klik hapus maka ini akan terhapus. Kemudian turunkan berarti naik sama turun. Jadi edit yang akan kita lakukan, hapus jangan dilakukan kecuali memang mau mengganti. Diklik hapus, menaikkan, turunkan. Setelah itu kita klik edit. Ya, klik edit, maka halaman berubah seperti berikut. Ada judulnya, kemudian ini perintah dari tugas, ini bisa kita edit. Tulisannya terserah, judul ini bisa kita edit semua. Jadi ini bisa diedit. Kemudian perhatikan yang di sebelah kanan ini. Ini ada poinnya 100, berarti kalau betul semua nilainya 100. Kemudian tengahnya tak ada batas waktu. Kemudian topiknya kita udah tahu tadi A fungsi 1 bagian 1. Yang kita akan atur adalah tengahnya atau batas pengiriman. Jadi yang akan kita atur tengahnya atau batas pengiriman. Kemudian klik tengah. Ini tengah untuk mengatur batas waktu pengiriman. Kita klik tengah di sini yang tulisan tak ada batas waktu. Kita klik panahnya. Kita klik panahnya sehingga halaman berubah menjadi seperti berikut. Jadi dari pojok kanan tadi ada tulisan tak ada batas waktu, ini kita klik. Kemudian klik batas waktu, maka halaman ini berubah menjadi ini ada tanggalnya. Tanggal yang batas waktu yang kita inginkan, misalnya tanggal 10, maka kita klik tanggal 10. Kemudian kita tanggal dan jamnya. Setelah diklik, maka kita harus ngisi waktunya. Contohnya, kita sudah ngeklik halaman ini, tanggalnya 11 Juni, karena tanggal saya buat ini 10 Juni, berarti besok. Kemudian batas terakhir pengiriman jam 10. Jam 10. Jadi tugasnya hari ini sampai besok gitu. Ini kalau menurut tugas ini. Kemudian setelah ini kita klik di mana saja di halaman ini, diklik di mana saja.
di tempat yang kosong, maka akan muncul ini berubah menjadi seperti ini. Tutup, jadi kita harus klik ini supaya pas batas waktu pengiriman peserta sudah tidak bisa mengirim, sebetulnya masih bisa mengirim tapi dicatat terlambat. Kalau lebih dari setengah jam sudah tidak tercatat, tapi kalau masih 5 menit, 10 menit akan tercatat tapi ditulis terlambat pengirimannya. Jadi kalau kita centang ini, maka nanti peserta batas waktu itu dia akan tercatat, kalau lebih dari itu tercatat terlambat. Sampai setengah jam setelah itu udah nggak bisa mengirim lagi. Kemudian klik pengumpulan tugas, centang di tempat kosong. Setelah kita centang maka muncul ada centangnya ini. Berarti ini sudah tidak bisa nanti jam 10 tanggal 11 tadi tengahnya maka sudah tidak bisa mengirim. Artinya bisa mengirim tapi dicatat. Jadi bisa mengirim tapi dicatat, kalau lebih dari setengah jam sudah tidak bisa mengirim lagi. Setelah itu kita klik tempat kosong dan kita untuk menugaskan tinggal klik ditugaskan. Jadi, klik di sini di panah samping dari penugasan ini, maka halaman muncul menjadi seperti ini. Tugaskan, jadwalkan, simpan. Jika ingin menugaskan, kita klik tugaskan, maka langsung terkirim sebagai penugasan. Kalau dijadwalkan, umpama kita jadwalkan besok mulai jam 8 bisa. Simpan draft berarti simpan kembali ke draft seperti awal. Nanti akan muncul draft. Baru untuk mengirimkan, baru edit, kemudian tugaskan. Jadi kita sekarang akan menugaskan, kita klik tugaskan. Klik tugaskan, maka di halaman ini akan muncul tulisan ini tugaskan A, fungsi A sebagai ini tugaskan. Kemudian kalau kita klik tugaskan ini, maka halamannya akan berubah menjadi ditugaskan. Ini klik tugaskan, ya ini kita klik tugaskan, setelah ini tugaskan, kemudian ini klik ditugaskan, maka di halaman tadi fungsi sudah berubah, ada tengahnya besok tanggal 10.30 karena ini saya buat hari ini tanggal 11, besok tanggal 11 tanggal jam 10.30 karena saya buat sekarang tanggal 10, jadi tengahnya besok, kecuali dijadwalkan. Jadi kalau menugaskan seperti ini berarti kalau sudah ditugaskan seperti ini, peserta sudah mendapat kiriman tugas untuk mengerjakan fungsi A. Jadi tidak usah dikasih tahu, sebetulnya mereka akan mendapat notifikasi bahwa guru telah mengirimkan tugas fungsi A, fungsi 1 bagian 1. Navigasi, jadi peserta sudah menerima itu. Jadi peserta tinggal mengerjakan, itu cara menugaskan. Kemudian kalau cara untuk menjadwalkan sama seperti tadi, kita udah muncul sini, kita pencet edit, umpama sekarang kita akan menugaskan menjadwalkan fungsi 1 bagian 2 navigasi, maka kita klik edit. Kemudian halaman berubah menjadi seperti ini. Tugaskan, jadwalkan, simpan. Karena mau jadwalkan, kita klik jadwalkan. Ya. Maka halaman seperti ini akan muncul. Tinggal kita ngatur tanggalnya kapan mau jadwalkan. Tanggalnya besok atau hari ini. Kalau hari ini kita klik 10 Juni mulai mau dijadwalkan jam berapa? Jam 8. Umpama kita jam 6 sekarang. Kita jadwalkan jam 8. Maka kita klik jadwalkan, maka tugas tersebut sudah dijadwalkan. Tugas ini kita klik jadwalkan, ini contoh 11 Juni 2000. Ini jam 8.
Jadi mulainya jam 8, tengahnya jam 10. Kalau kita atur tadi seperti itu, kemudian diklik sini, maka muncul seperti ini. Jadi di lembar fungsi B sudah ada tulis jadwal untuk besok jam 8. Jadi ini penjadwal. Jadi besok jam 8 otomatis tugas ini akan diterima oleh peserta. Peserta sudah bisa mengerjakan. Tentu jamnya sesuai jam laptop kita. Kalau laptop kita betul, ya jam 8 start. Kalau jam laptop kita salah, umpama terlambat setengah jam, ya mudah jam 8 menurut waktu mereka, kita belum jadwalkan. Jadi sebaiknya jam di laptop kita disesuaikan dengan jam sebenarnya. Memang kalau laptop zaman sekarang sih sudah otomatis, tapi ada yang tidak otomatis, harus dilihat supaya jadwalnya benar. Itu cara menjadwalkan. Jadi kalau kita punya beberapa kelas, kita bisa jadwalkan. Ya, kemudian kita sudah selesai. Bagaimana ini kalau menugaskan, ini menjadwalkan. Kalau menjadwalkan ada jelas. Kalau kita ini disimpan draft, sini tetap draft tulisannya. Draft diklik, tugaskan. Kalau sudah kita bikin batas tengahnya, berarti otomatis juga. Jadi kalau mau ngirim dari yang sudah kita atur, tapi masih di draft, klik di sini, kemudian tugaskan. Maka pas ditugaskan itu, pekerjaan sudah bisa diterima oleh peserta ujian. Ya, sekian dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat rekan-rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.